Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Kajian parenting dengan tema bekal mendidik orang tua di masa pandemi, kami ingin membacakan terlebih dahulu ketentuan gabung di Zoom. 1. Login menggunakan link yang telah disiapkan oleh panitia. Kedua, ID screen dibuat dengan nama lengkap santri, dapat disingkat dan ditulis kelasnya. Contoh Muhammad Ihsan B, kelas 5 Ikhwan. 3. Pastikan jaringan internet stabil. 4. Posisi badan tidak membelakangi cahaya agar tidak backlight bagi peserta Ikhwan. 5. Bagi peserta akhwat, dapat menonaktifkan fitur audio dan video. 6. Saat acara berlangsung, fitur audio mohon untuk di-mute atau dinonaktifkan terlebih dahulu. 7. Admin mengatur siapa yang akan berbicara sesuai arahan dan dapat mengeluarkan peserta jika dirasa mengganggu kegiatan kajian. 8. Menjaga adab selama kajian berlangsung. 9. Jika ada bahan pertanyaan, dapat dikirim melalui chat Zoom. 10. Kenakan pakaian yang sopan. Baik. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama kajian parenting yang bertemakan bekal mendidik orang tua di masa pandemi yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalama MA Hafidhahullah. Waktu kami persilahkan. Tafadhal Ustadz. Masya Allah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Tak terasa awal semester untuk anak-anak kita sudah dimulai. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan terhadap baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Nidaul Fitrah bersama lembaga pendidikan yang dibawahinya yang terus berjuang, berkorban demi memberikan pendidikan yang layak dalam bidang agama dan bidang dunia terhadap masyarakat yang hidup di Sidoarjo atau yang berada di sekitar Yayasan Nidaul Fitrah. Yang kedua, ahlan wa sahlan wa marhaban kepada para wali santri yang mungkin banyak orang tua mengira kalau pandemi ini sudah berakhir. Beberapa waktu yang lalu sudah diadakan oleh pemerintah pusat percobaan tatap muka di beberapa sekolahan. Karena memang jumlah yang terpapar COVID-19 turun. Seakan-akan sudah bisa dikendalikan. Namun ternyata gelombang kedua lebih menakutkan daripada awal terjadi pandemi. Dan tentunya hal ini membuat pemerintah kita menarik rem darurat. Kita rasakan ya, kalau naik mobil tahu-tahu supirnya itu ngerem mendadak.
ngerem pakai kaki, ngerem pakai rem tangan, kira-kira apa yang akan terjadi dengan penumpang? Penumpang itu akan terpental ke depan. Yang satu mobil. Bagaimana dengan mobil yang ada di belakangnya? Terkadang menyebabkan tabrakan beruntun. Ketika yang di belakang tidak siap untuk mengerem. Yang akhirnya PPKM diberlakukan. Yang dampaknya dia kepada semua aspek. Kalau bicara ekonomi ya jelas-jelas terdampak. Pendidikan ya kita, Ana termasuk wali santri, Ana termasuk dosen, guru yang merasakan dampak dari PPKM. Apa yang hendak dikata? Kalau takdir Allah berkehendak lain. Manusia hanya berencana. Tapi Allah yang menentukan semua. Mau tidak mau orang tua akan kembali direpotkan. Disibukkan. Dengan mendidik anak-anak. Jadi temanya bekal mendidik orang tua. Sebenarnya bukan bekal mendidik orang tua ya. Bekal mendidik anak-anak. Buat para orang tua. Sebenarnya kita udah terbiasa. Tahun ini para orang tua terbiasa melihat anaknya di rumah. Namun mereka melihat kok kurang optimal kayaknya Ustaz. Anak-anak yang sebelumnya di pesantren, hafalannya nambah ya. Kemudian lingkungannya mendukung untuk semangat belajar. Atau anak-anak yang full day. Yang biasanya kita merasakan hasilnya. Tambahan ilmu yang mereka dapatkan. Tambahan adab yang mereka peroleh. Sekarang rumah menjadi pesantren. Rumah menjadi sekolah full day. Yang berbeda apa? Yang berbeda tenaga pengajarnya. Muridnya yaitu tetap. Yang berbeda sekarang ayah dan ibunya menjadi tenaga pengajar yang terkadang dipaksakan. Nih bapak gak punya kompetensi untuk mendidik anak. Tapi gimana? Bapaknya bacaan Qur'annya ya pas-pasan. Makanya dia masukkan anaknya ke pesantren dengan harapan nih anak jadi lebih benar daripada bapaknya. Ibunya terkadang ya juga bukan lulusan pesantren. Yang akhirnya mau gimana lagi? Semua harus dijalankan. Maka diperlukan pengorbanan. Perjuangan yang ekstra. Di masa pandemi ini, di gelombang kedua ini. Sehingga anak-anak yang merupakan belahan hati kita. Mereka menjadi orang-orang seperti yang kita inginkan. Gak ada yang perlu disalahkan. Gak ada. Gak ada yang perlu disesalkan. Tapi yang perlu kita lakukan adalah membawa bekal untuk melanjutkan perjalanan. Ketika dikatakan, Mas, ini mobilnya kurang enak. Ada bunyi kalau jalan itu. Ini udah di tengah jalan. Bukan di rumah, di tengah jalan. Apa kata teman? Ya bismillah. Karena kita gak bisa panggil mekanik,
nggak bisa panggil montir, nggak bisa. Ya, bismillah, pelan-pelan, yang penting jalan. Dan itu yang terjadi sama kita. Pelan-pelan, yang penting jalan. Bagaimana orang tua dengan segala keterbatasannya menjalankan roda pendidikan di rumah. Maka saatnya kita mempersiapkan bekal. Kalau bekal yang pertama adalah iman. Iman ini menjadi motor penggerak kita untuk beramal. Bapak-bapak bekerja, dapat duit. Semangat dia kerja. Tapi ketika dia bekerja atau mengerjakan sesuatu yang gak ada timbal baliknya di dunia, berat dia akan melakukannya. Kecuali dia punya iman. Seorang ibu juga seperti itu. Seorang ibu ketika dia bekerja di luar, di sana dia mendapatkan hasil. Sekarang dia kerja di rumah, mendidik anak-anak, ngurusin anak-anak, gak dapat fulus. Maafi fulus. Tapi dapat pahala. Maka diperlukan iman. Kita perlu memperbaharui keimanan kita dalam menghadapi pandemi. Dalam mendidik anak-anak kita. Bagaimana Rasulullah SAW selama 13 tahun di kota Mekah, beliau mendakwahkan tauhid, mengajak umat manusia untuk memurnikan keimanan mereka dan ibadah mereka hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika iman mereka kokoh, turun ayat-ayat hukum. Kita lihat sholat di akhir keberadaan Nabi di kota Mekah. Puasa tahun kedua. Hukum yang lainnya nanti ada zakat. Hukum pakai jilbab. Hukum meninggalkan homer. Itu setelah keimanan telah membaca. Sehingga kita kalau punya iman, kita nggak akan panik. Ya kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika sudah berhadapan dengan lautan. Dan di belakangnya ternyata pasukan Firaun. Kita lihat perbedaan sikap Nabi Musa dan sikap kaumnya. Kaumnya ketika melihat kondisi seperti itu, mereka terjepit, mereka mengatakan inna lamudrakun. Habis kita sudah. Hancur. Habis binasa kita sudah. Tapi Nabi Musa mengatakan kalla, enggak. Inna ma'iya rabbi sayhati. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan hidayah kepada aku. Bicara tawakal, seringkali kita ngomong tawakal, udah tawakal serahkan sama Allah. Tapi bukti kebenaran tawakal kita itu tatkala musibah itu menimpa kita. Bagaimana sikap kita? Apakah kita tenang, tidak panik, atau kita ketakutan dan panik? Maka tolong perbaiki keimanannya. Dengan cara belajar, tambah ilmunya, tambah ibadahnya. Yang kita tahu iman itu ada 60 lebih cabangnya. Kita berusaha mengamalkan tuh. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Yang paling puncaknya la ilaha illallah. Supaya kita sadar COVID ini ciptaan Allah. Negara-negara besar adidaya kalau Allah mau menghancurkan, Allah tinggal katakan kun fayakun. Selesai. Tapi bekal yang kedua adalah meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Ketika kita yakin bahwasanya la ilaha illallah,
Maka hal itu mendorong kita untuk tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Kondisinya sulit, ya udah. Jangan banyak mengeluh. Mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah. Jangan berlarut dalam kesedihan. Karena kesedihan itu tidak membuat masalahmu jadi selesai. Jangan tenggelam dalam kegalauan. Orang yang berakal itu nggak akan terus-terusan galau. Kalau galau mendatangkan uang nggak apa-apa. Ini galau, fulus nggak datang, hidup tambah menderita. Terus gimana? Minta tolong sama Allah. Apa sih masalahmu? Ya repot sama anak-anak Ustaz. Yang satu kayak gini, yang satu kayak gini. Bapaknya nggak peduli. Mama nih kadang kala kayak gitu. Apakah kalau engkau teriak-teriak sampai tetangga dengar, anak-anak jadi benar? Minta tolong sama Allah. Setiap sholat kita itu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan mendidik anak masuk dalam kategori ibadah. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Karena sejatinya nggak ada yang mudah. Ingat, tidak ada yang mudah. Kecuali yang Allah bikin mudah. Dan yang sulit, kalau Allah berkehendak, dia jadi mudah. Mungkinkah manusia diciptakan tanpa ada bapaknya? Seperti Nabi Isa alaihissalam, mungkin. Manusia mungkin diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Manusia mungkin diciptakan tidak dari perempuan. Dari laki-laki. Mungkin Ustaz, mungkin. Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Allah ala kulli syai'in qadir. Keimanan kita tadi yang jadi bekal pertama, kita baca Asma'ullah al-Husna, kita kenali sifat-sifat Allah, itu akan mendorong kita untuk tidak minta tolong kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu kita nggak bisa jalanin nih kalau dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kepada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau meminta, minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau perlu bantuan, mau minta tolong, sama siapa minta tolong? Sama Allah Azza wa Jalla. Jadi di masa pandemi ini, dengan kondisi yang semakin mengerikan. Ya ini tambah hari ini nggak tambah benar. Jumlah yang terpapar terus bertambah. Kondisi ekonomi bukan turun, tapi terjun. Perbanyak doa untukmu. Untuk keselamatan kita, dunia dan akhirat. Untuk keselamatan keluarga kita. Untuk keselamatan bangsa kita. Agar anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh. Minta sama Allah. Minta tolong sama Allah. Allah bisa menjadikan makhluk yang membenci Islam, yang memusuhi Islam, bahkan memerangi Islam, berubah menjadi pembela Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan apa Umar berubah? Doanya Nabi SAW. Maka terus berdoa. Buat anak-anak kita, lihat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah di surat Ibrahim ayat 35-36. Nah, silahkan dibaca.
بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Barakallahu fiik. Subhanallah. Nabi Ibrahim berdoa untuk negeri Mekah. Kita boleh berdoa buat negeri kita. Supaya balak ini diangkat. Supaya negeri ini menjadi negeri yang aman, sentosa, makmur. Pernah kita berdoa. Minta supaya anak keturunan kita dijauhkan dari menyembah berhala. Jangan dianggap remeh berhala. Doa minta supaya diselamatkan dari berhala, dari virus kesyirikan. Itu seharusnya lebih sering kita baca daripada doa minta keselamatan dari virus corona. Kita takut kan? Kalau dengar berita fulan mati karena corona, tetangga kita kena corona, kita jadi takut keluar. Gimana ini itu? Virus yang lebih menakutkan buat kita dan anak keturunan kita, virus kesyirikan. Dan Nabi Ibrahim doa itu. Berdoa. Mohon sama Allah Azza wa Jalla. Minta tolong. Kemudian di surat Ibrahim ayat 40. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan doanya Nabi Ibrahim. Ada banyak nih doanya Nabi Ibrahim. Tapi di antara doanya itu adalah yang untuk keturunannya. Bukan untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri dan keturunannya tentunya. Ya. Karena orang tua itu ingin baik dan ingin anak-anaknya baik. Di Ibrahim ayat 40. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Barakallahu fikum. Tuh doanya. Jadi orang tua yang menghadapi masalah anaknya sulit diajak sholat Ustaz. Kalau di pesantren kan enak Ustaz. Kawan-kawannya semua pada sholat. Nih di rumah sulit banget. Kenapa? Bapaknya nih. Sulit sholatnya. Kadang-kala kayak gitu. Terus apa yang bisa? Doa. Ini bekal buat kita. Untuk menghadapi segala masalah, berdoa. Dan Allah janji akan mengabulkan doa. Ud'uni astajib lakum. Dan Nabi Ibrahim, Nabi. Tidak pernah mengandalkan dirinya, oh aku Nabi, anakku pasti ikut bapaknya. Pasti sholat anakku. Enggak. Dia tahu. Bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya enggak beriman, bapaknya Nabi.
Ini menunjukkan kita benar-benar harus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nggak bisa ngasih hidayah sama anak kita. Nggak bisa. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Apa kata Allah kepadanya? Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinnallah yahdi man yasha. Wa huwa a'lamu. Engkau nggak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Nggak bisa. Terus siapa yang kasih hidayah? Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lam bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Maka orang tua menghadapi anak-anak hendaklah berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Furqan ayat 74, doa yang kita hafal semuanya insyaallah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta buat keluarga kita, buat pasangan hidup kita dan anak-anak keturunan kita. Kemudian bekal yang ketiga, sabar. Allah, memang kudu sabar. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khair wa ausa' min as-sabr." Tidak ada pemberian Allah kepada hamba yang lebih baik, lebih luas daripada kesabaran. Jadi sabar itu ternyata salah satu karunia Allah. Banyak orang yang gak sabaran menghadapi anaknya, menghadapi keluarganya. Kita lihatlah guru-guru yang ngajar kita dulu, gak semuanya penyabar. Ada yang suka marah. Ada yang kalau marah mengumpat, memaki. Ada yang bisa nahan diri. Jadi nggak ada karunia Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Maka kudu sabar menghadapi anak-anak. Kita tuh harus mengorbankan sedikit kesenangan kita. Istirahat orang tua demi anak-anak. Dulu ketika anak-anak di pesantren enak, Ustaz. Orang tua bebas. Apalagi anaknya dua. Yang satu di Permata Sunnah, yang dua di Permata Sunnah juga. Udah orang tua santai. Pagi kalau yang full day berangkat anaknya, sampai sore orang tua di rumah nggak ngapa-ngapain. Anaknya cuma dua. Pegang handphone sudah. Belanja ini, jualan itu. Sekarang Ustaz. Anak-anak dua-duanya di rumah. Ya. Harus sabar. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Jadi Bani Israel ini, sebelum datangnya Nabi Musa alaihissalam kepada mereka, mereka sudah diperbudak oleh Fir'aun. Mereka sudah disakiti. Bayi-bayi laki-laki mereka disembelih sama Fir'aun. Ketika Nabi Musa datang, bayangan mereka selesai urusannya. Ternyata nggak selesai. Penindasan dari Fir'aun, gangguan dari Fir'aun, malah bisa disebutkan bertambah. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Udzina min qabli an ta'tiyana, wa min ba'di ma ji'tana." Nabi Musa, sebelum engkau datang kita udah disakiti, digangguin sama Fir'aun. Setelah engkau datang tetap kita disakiti sama Fir'aun. Terus mau gimana? Ya kudu sabar. Di surat Al-A'raf ayat 128. Bagaimana Allah menceritakan Nabi Musa memotivasi kaumnya. Dengan apa? Nah, silakan dibaca.
Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahannya yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Jadi orang yang udah minta tolong sama Allah bukan berarti urusannya langsung selesai. Bagaimana Nabi Muhammad alaihissalam udah minta tolong sama Allah ketika di Mekah. Apa selesai urusannya? Nggak selesai. Ujian datang lagi sampai akhirnya sahabat-sahabat hijrah. Nabi pun hijrah sallallahu alaihi wasallam. Urusannya selesai? Belum selesai. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Ahzab. Maka ketika kita minta tolong sama Allah, menanti pertolongan Allah tuh kudu sabar. Harus ada kesabaran. Menghadapi kondisi yang ada, sampai datangnya solusi, itu kudu sabar. Kita harus yakin. Nabi Musa meyakinkan kaumnya bahwa bumi ini milik Allah. Allah pusakakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi kesudahan yang baik itu buat orang yang bertakwa. Jadi dalam proses menunggu solusi, kita perlu sabar. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik buat orang-orang yang bertakwa. Dan subhanallah, Allah sering gabungkan antara minta tolong sama sabar. Minta tolong sama sabar. Karena memang dunia ini nggak bisa kita rubah menjadi surga. Kita berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala ya. Kita minta ini semuanya dikabulkan. Semua dikabulkan sebenarnya. Tapi jawaban dari doa kita itu 1 dari 3 hal. Kita minta rumah yang besar, yang luas, minta mobil sampai mati nggak dapat. Anak padahal udah doa. Nggak ada sia-sia dari doa. Nggak ada yang sia-sia. Jawaban dari doa kita. Yang pertama, yang diminta diberikan. Yang kedua, Allah palingkan musibah yang akan menimpa kita. Yang sama nilainya dengan doa kita. Yang ketiga, Allah kumpulin tuh doa buat di akhirat. Karena dunia ini gak lama gitu. Jadi doa ini ibadah gitu. Makanya Allah gabungkan antara sabar dengan meminta pertolongan. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, ista'inu billah wasbiru. Minta tolong sama Allah dan bersabar. Harus kayak gitu. Dan Allah menceritakan tentang Ya'qub, Nabi Ya'qub alaihissalam. Bagaimana menghadapi anak-anaknya. Anaknya 12. Yang 10 nih, mereka iri kepada yang 2, khususnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya kita tahu ceritanya. Orang tua menghadapi konspirasi anak-anaknya. Yang akhirnya mereka berhasil untuk membuat orang tuanya susah. Nabi Yusuf dibuang. Apa kata orang tuanya? Kata Nabi Ya'qub alaihissalam. Beliau mengatakan, fasabrun jamil. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Sabar yang indah. Dia mengatakan sabar. Menyabarkan dirinya. Fasabrun jamil. Sabar yang cantik. Wallahul musta'an. Dan Allah tempat minta tolong udah. Atas apa yang kalian pikirkan, yang kalian usahakan. Seperti itu yang dilakukan. Jadi modal pertama iman.
Modal kedua itu minta tolong sama Allah. Yang ketiga tuh sabar. Lu Ustaz, tapi kalau kesabaran hilang. Udah gak kuat Ustaz. Udah mentok. Sabar itu gak ada batasannya. Tapi kitanya yang kadang kala mampu. Oh iya. Ada caranya. Apa caranya? Allah ceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Bagaimana kita mengecas kembali energi kesabaran di diri kita ketika mulai berkurang, mulai capek, mulai lelah. Udah setahun setengah Pak Ustadz. Udah setahun setengah. Mau 10 tahun. Kita kudu sabar. Loh terus, kapan kita berhenti tidak sabar lagi? Sampai kapanpun kita dituntut sabar. Mau pandemi ini selesai, mau COVID-19 pergi, hidup itu ujian sampai ajal menjemput kita. Maka di surat Thaha ayat 130, bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan arahan kepada Nabi alaihissalam untuk bersabar. Dan bagaimana agar kesabaran itu maksimal. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Naam, tafadhal. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardah. Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu pada malam hari dan pada waktu-waktu pada siang hari supaya kamu merasa senang. Tuh. Jadi ketika kita mendapati diri kita udah gak kuat, sabar. Terus gimana? Bertasbih, sholat, subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Mengingat Allah, bertasbih subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Itu akan mengembalikan energi kita untuk sabar. La'allaka tarda, agar engkau senang. Bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam menghadapi kaumnya. Ini kita bicara orang tua menghadapi anaknya. Ini Nabi alaihi salatu wassalam menghadapi kaumnya dengan segala macam karakter. Dengan gangguan-gangguan yang menyakitkan dari mereka. Sabar. Maka orang tua kalau cuma menghadapi anak ya harus lebih sabar. Cuma satu anaknya. 2, 3. Kalau bicara sabar, seharusnya yang lebih sabar tuh orang tua. Bukan orang tua, guru. Guru tuh dititipin 15 anak. Ini orang tua 2 anaknya. Ini 15. Perlu kesabaran, dan tatkala sabar habis itu larikan ke sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Ajari anak-anak sholat malam di masa pandemi ini. Bangunkan mereka sebelum subuh. Orang tua perlu membiasakan. Ini bekal nih. Supaya anak-anak jadi orang benar juga. Orang tuanya benar dulu. Ajak sholat malam, bangunin mereka. Ayo nak sholat. Ajak anaknya sholat duha. Bapaknya sholat duha. Ibunya sholat duha. Orang tuanya menjaga yang 12 rakaat. Sampai kena kita mungkin gak punya rumah di dunia. Tapi kita ingin punya rumah di surga. Engkau bisa bayangin rumah yang indah. Nih, sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, sholat sunnah. Jadi orang tua di rumah bersama anak-anaknya menciptakan lingkungan yang
yang indah. Bisa. Dan itu juga akan membantu orang tua untuk lebih bersabar. Yang keempat, bekal yang keempat adalah bersungguh-sungguh, gak main-main. Sungguh-sungguh. Allah berjanji kepada orang yang sungguh-sungguh berjuang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subula. Wa innallaha lama'al muslimin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, maka Allah akan kasih hidayah. Allah akan kasih petunjuk. Allah itu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu, orang tua ya perlu mengatur waktu. Perlu ada perencanaan. Sekarang dengan tatap muka gagal, ya udah orang tua mengatur waktunya. Sungguh-sungguh nih, benar-benar 3 bulan dikatakan tadi bahwasanya akan daring. Bikin jadwal. Orang tua punya kesibukan, ya diatur. Anak kayaknya kesibukan anak yang itu, anak batalin umpamanya. Anak harus atur waktu. Anak-anak mamanya pagi diajak olahraga sama orang tuanya. Atau jam berapa diajak olahraga. Karena di rumah doang juga jenuh gitu. Ada waktu bermain. Ada waktu kumpul bersama. Dan jangan pernah mengatakan nggak bisa. Nggak mungkin. Sulit, iya. Kalau kita bicara kita, nggak mungkin, sulit, nggak bisa. Tapi kalau kita bicara kekuasaan Allah Azza wa Jal, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan tadi udah dibicarakan bekal kita. Yang kedua adalah minta tolong sama Allah Azza wa Jal. Ketika, kayaknya sulit, minta tolong ya Allah, mudahkan. Itu berat. Ya Allah, ringankan ya Allah. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan keduanya tetap memiliki kebaikan. Yang lemah selama dia beriman, tetap ada kebaikan. Cuma lebih baik yang imannya lebih kuat. Ilmunya lebih banyak. Ekonominya lebih bagus. Semangatnya lebih. Tentunya itu lebih baik. Ihris ala ma yanfa. Bersungguh-sungguhlah. Bersemangatlah untuk meraih hal apa saja yang bermanfaat buat diri. Apa saja yang bermanfaat kita sungguh-sungguh. Jangan main-main. Ini urusan mendidik anak, bismillah. Jadi orang tua perlu mengatur waktu ya khususnya ibu. Kenapa anak katakan ibu? Karena bapak biasanya pagi berangkat kerja. Walaupun di rumah kadangkala dia WFH. Dia juga kerja. Kalau nggak kerja, tunggakan nggak lunas-lunas nanti. Harus bagi tugas. Tetap orang tua, khususnya bapak punya peran. Dia pemimpin. Bagaimana kalau tadi kita bicara perencanaan, dia duduk sama istrinya, gimana nih sekolah nih mau online lagi. Apa yang harus dilakukan. Ngatur waktunya gimana. Supaya anak-anak kita ya walaupun gak semaksimal di kelas, di sekolah, tapi tetap dia ya sukses lah ketika belajar di rumah. Jadi ada kesungguhan. Diatur waktunya. Kemudian wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Jadi gak akan kita lari dari minta tolong sama Allah. Jangan bersandar kepada kepandaian. Oh bapaknya ustadz. Oh ibunya ustadzah. Oh tenang anaknya cerdas. Oh anaknya Masya Allah taat dan patuh. Taat dan patuh. Gara-gara dikasih handphone belajarnya online. Jadi gak taat jadi gak patuh anak-anak.
maka minta tolong sama Allah. Hal itu tidak boleh lepas dari benak kita. Tidak boleh pergi dari hati kita. Bahwa kita harus selalu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Wala ta'jaz. Jangan jadi orang yang lemah. Oh, nggak bisa. Nggak mampu. Coba dulu. Usaha. Semuanya bertahap. Tuh anak-anak kita nggak bisa jalan dulu. Jangan jalan. Tengkurap nggak bisa. Lu kok sekarang bisa jalan? Kok sekarang bisa lari? Ada proses. Jadi orang tua pun yang mengatakan, aku nggak bisa, Ustaz. Anda nggak bisa ngajarin bahasa Arab. Anda nggak bisa ngajarin ini. Anda nggak bisa. Bisa insya Allah. Jangan jadi orang yang lemah. Tinggal sekali lagi tadi perlu ada perencanaan. Kata Nabi SAW, wa in asabaka syai'un. Kalau engkau tertimpa sesuatu, kita nggak tahu. Kita udah berusaha, udah maksimal. Tapi kadang-kala ada musibah yang menimpa kita. Fala taqul. Jangan pernah mengatakan andai kata. Andai kata sekolahnya tatap muka kan enak. Ini gara-gara sekolahnya di rumah nih kayak gini. Nggak perlu. Nggak perlu nyalahkan siapa-siapa. Kalau engkau tertimpa musibah, jangan nyatakan andai kata. Terus ngomong apa? Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Katakan udah takdir Allah. Udah ketentuan Allah. Udah kayak gitu memang. Ya mau gimana lagi? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu takdir Allah dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Kenapa? Karena ucapan andai kata, perkataan lau, seandainya, itu membuka pintu syaitan. Tapi bekal yang terakhir. Bertanya. Konsultasi. Karena kita tahu yang namanya mendidik anak itu ada ilmunya. Mungkin ilmu kita ilmu katon. Kita nggak pernah, yang tahu kita cuma ngajarin baca ini itu habis itu masukin sekolah. Itu yang banyak diketahui orang tua. Maka di masa pandemi ini karena kondisinya memang yang nggak ideal kalau bisa disebutkan. Allah sebenarnya memerintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada yang berilmu kalau nggak ngerti. Konsultasi sama wali kelasnya, konsultasi sama guru-gurunya, baca buku tentang mendidik anak. Kalau mungkin membantu anaknya belajar, barengin anaknya belajar, ibunya nggak ngerti, alhamdulillah ada media yang memudahkan. Ada YouTube mungkin yang kita bisa ya perbantukan untuk melihat gimana ya belajar ini ya. Kadang-kala ada yang mungkin bahasa Arab, Ustaz, anak baca Arab nggak bisa. Maka bagaimana? Bertanya kepada orang-orang yang ahli. Insya Allah, ketika ada kerjasama yang baik antara ayah dan ibu, antara anak-anak juga sama orang tuanya, antara pihak keluarga dengan pihak sekolah, antara pihak keluarga dengan pihak tempat ibadah, masjid umpamanya, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam mendidik anak kita di era daring seperti ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ana kembalikan ke panitia, ke moderator, jazakumullah khair. Ada suara? Ini kami akan menampilkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sekolah asrama santri paket B, Ustaz. Dan akan dipaparkan oleh Ketua Bidang Pendidikan YNF Yayasan Hidayah Fitra Cabang Sidoarjo yang bertugas di sini yaitu Bapak Insinyur Nur Aziz.
dan juga tim IT. Silahkan kepada Bapak Nur Aziz, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada jeda sedikit ini bahwa di Yayasan Idul Fitri bidang ini khusus untuk program paket B. Program paket B ini setara SMP dan khusus untuk apa? Nah, tahun kemarin, 2 tahun kemarin kita gedungnya sewa. Pada saat itu hanya mampu 15 tahun. Dan alhamdulillah untuk tahun ajaran 1442 Hijriah 1423 Hijriah ini kami santriwati kami 35 santriwati. Nah, alhamdulillah kami sudah mengupayakan gedung sendiri meskipun nanti pengadaannya masih harus mengkoordinasi untuk dananya kita, karena harganya memang tidak murah sih. Tapi insya Allah mohon doanya, mohon doa dari kita, mohon doa dari para wali santri, dan tentu kami butuh support dengan wali santri. Tidak hanya wali santri dari paket B, tapi semua wali santri yang ada di bawah naungan PKPM Perwakilan. Yang kedua, gedung ini tidak jauh dari markas pusat di Masjid Idul Fitri. Mungkin jaraknya hanya 100 meter sebelah barat dari masjid. Dan insya Allah itu bisa menampung 50 santri. Terus ada 3 ustadzah atau 4 ustadzah bisa mengawasi di sana. Nah, mungkin ini yang program dari Permata Sunnah khususnya untuk paket yang selama ini masih ngontrak tempatnya, dan mulai tahun ajaran ini sudah bisa menempati gedung baru meskipun ini masih renovasi bisa yang para santri, tapi insya Allah di bulan Juli akhir bulan Juli sudah rampung renovasi. Pada saat nanti ada offline atau kita berharap maka ini bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan peraturan pemerintah tempat sudah menjoloskan kita bisa offline atau masuk, insya Allah tetap sudah siap. Nah, dalam kesempatan ini sekali lagi kami mohon support dari wali santri. Gedung ini kita masih nanti nyicil ini terus dapat program cicilan sekitar 4 tahun. Kemudian nanti bisa donasi bisa lebih cepat, bisa sampai 3 tahun. Mungkin itu program dari paket B. Dan lagi kami mohon doa Ustaz, juga doa para wali dan juga mohon supportnya. Butuh berapa Mas Aziz? Itu kalau pedagang harganya ya karena di sekitar lokasi sini tanah mahal, Pak. Rata-rata di sini tanah sekitar 4 juta sampai 3,5 juta per meter. Nah, ini lahannya sekitar kalau luasnya 9 kali 26 lantai 2 ya. Ini harganya 1,8. Alhamdulillah kita ada donasi yang masuk 75 juta. Itu saya sisanya diaksur sekitar 4 tahun. Nah. Oke. Nah, mungkin itu yang program dari kami. Karena gini, kalau itu kita tidak mondok, berarti tidak minat di lahan tidak 1 atau tidak 2 yang di belakang masjid, bisa kita gantian ngajarnya ya, tempatnya ya. Nah, program dari paket B ini nanti
mondok di tempat yang baru, tidur, saya tidur di sana, ada pembelajaran masak, ada pembelajaran mandiri. Istilahnya ekstranya nanti ada yang masak, ada kerajinan tangan di sana. Nanti pada saat sore baru jalan ke Nida 1 di Masjid Nida ini untuk materi umum atau materi apa? Mungkin itu. Dan hanya untuk putri aja ya sampai saat ini. Putri. Sebenarnya kalau permintaan ikhwan sudah banyak. Nah, ini yang belum bisa kita laksanakan ya, karena memang ya kondisi tempat yang memang belum memungkinkan. Iya, kalau buat yang putra narasa banyak pesantren-pesantren yang jauh-jauh ya. Orang tua juga mungkin ya tega ya kalau ngelempar anaknya yang jauh-jauh. Tapi kalau putri ini kan kadang-kala susah ya. Memang perlu satu kota, kadang-kala nggak jauh-jauh. Anak-anak pulang Mas Aziz. Anak-anak putri-putri itu boleh pulang. Berapa pekan sekali boleh pulang? Rencana awal seperti yang sudah berjalan ini untuk Sabtu Ahad pulang dengan harapan apa yang didapatkan selama 4-5 hari bisa dipraktekkan di rumah. Dan yang kedua, ya memang kondisinya seperti itu. Nanti insya Allah untuk program berikutnya pulangnya tidak sepekan sekali, tapi mungkin bulan sekali, tapi jedanya agak panjang, bisa 3-4 hari di rumah. Dengan harapan ada komunikasi setelah pembelajaran di pondok, juga dipraktekkan apa yang dapat di pondok. Nah. Masya Allah. Kenapa kita akhwat? Ya tadi sudah disinggung sama Ustadz. Untuk akhwat di daerah Sidoarjo nggak ada Ustadz. Untuk pondok satu. Yang kedua, kalau akhwat keluar ini kan biaya memang agak mahal. Pengawasannya juga agak repot. Nah, salah satu pertimbangan kenapa kita memilih program putri, khusus putri dulu, ya ini salah satunya. Masya Allah. Yassarallahul umur. Semoga Allah mudahkan ya. Ya jamaah rahimakumullah, mungkin tadi kita mendengar paparan dari Yayasan Nidaul Fitrah ya. Bicara pendidikan. Memang investasi di pendidikan ini mahal. Tapi setiap muslim berusaha untuk punya peran. Untuk ada sedikit harta dia yang dia wakafkan di sana. Di masa pandemi ini kita lihat berapa banyak orang yang meninggal dunia meninggalkan hartanya. Dan Allah Azza wa Jal berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Hendaklah kalian infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Ingat, yang ada di berangkas kita, yang ada di ATM kita, itu rizki dari Allah. Dan Allah nyuruh kita berinfak dari apa yang Allah berikan. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ketika datang tuh ajal, dia berharap untuk ditunda kematiannya. Kepingin apa dia? Ingin apa ditunda? Fa'asaddaq. Ingin sedekah. Dan ingin jadi orang soleh. Dan di masa pandemi yang orang-orang berebut obat. Berebut vaksin. Ngantri kita ngeliat vaksin di beberapa tempat. Obat-obatan juga harganya naik. Gara-gara permintaan masyarakat begitu tinggi. Sampai susu itu direbutkan oleh manusia karena mereka ingin sehat, ingin sembuh. Apakah kita tidak tahu bahwa di antara bentuk menyembuhkan diri kita atau ngobatin diri kita, menyelamatkan diri kita dari virus corona, dari bala dan musibah yang lainnya, itu sedekah. Nabi SAW mengatakan, dawu marwakum bisadaqah. Obatin orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah.
Kita berpikir sakit, rumah sakit. Pindah rumah sakit. Iya. Sebabnya kita jalani. Tapi jangan lupa, yang menyembuhkan itu Allah. Lah dokter fulan, wala rumah sakit fulan. Berapa banyak orang yang pindah dari sini, pindah sini, pulang. Sampai ke kuburan, mati dia. Tak sembuh. Karena yang menyembuhkan Allah. Dan Rasul SAW mengatakan, sana'i'ul ma'ruf. Taqi masari asu. Berbuat baik, bersedekah, membantu orang lain itu menyelamatkan dari bala, musibah yang buruk. Dari mati buruk. Wal afat, wal halakat. Menyelamatkan dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam bencana. Jadi kalau bicara tolak bala, orang tuh tolak bala gimana kita? Bukan pakai jimat, bukan. Tolak bala itu dengan sedekah, berbagi. Oh subhanallah. Kita udah berbagi, diselamatkan dari musibah, disembuhkan dari penyakit, digantiin nama Allah. Duitnya kita sudah tuh digantiin nama Allah. Wa ma tunfiqu min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan digantiin sama Allah. Wa huwa khairur raziqin. Allah sebaik-baiknya yang memberikan rezeki. Makanya kesempatan di masa pandemi ini, ya kalau bicara harganya mahal tadi, kalau sendirian mahal. Kalau sama-sama satu orang 100.000, yang ini 2.000, yang ini 2 juta, selesai insya Allah jemaah. Dan ana berharap memang sekolah-sekolah sunnah ini memiliki fasilitas yang membuat anak-anak yang sekolah di sana merasakan kenyamanan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Nah, belum tersambung. Putus. Hah? Kita masih menunggu koneksi dengan Permata Sunnah. Afwan, suaranya kecil ya? Nggak terdengar. Mic-nya nggak masuk kayaknya. Jadi suaranya belum masuk. Nah, masih ada kesalahan teknis.
Bismillah. Gimana? Suaranya udah masuk? Belum kayaknya. Masih jauh suaranya. نعم تفضل. Bismillah. Ya, alhamdulillah. Zain. Ya, coba suaranya aja. Kok hilang lagi suaranya? Pakai laptop ini. Hah? Ya itu, Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Udah sampaikan gitu aja. Udah. Taruh di kantongnya aja. Mau tidak mau. Khairan insyaallah.
Loh, ini ada acara apa ini? Nah, nah, kayaknya perlu dikecilin speakernya. Masih pecah ya suaranya. Nggak, nggak bening. Coba, bismillah, dibacakan pertanyaan. Belum ya suaranya ya? Belum. Coba pakai suara yang di handphone, handphonenya taruh di mana? Handphonenya jadi mic ya? Iya, handphonenya dijadiin mic. Jadi dibuka Zoom yang handphone, jadiin mic. Ya mungkin minta akunnya supaya bisa di unmute di sini. Sadis. Iya. Bismillah. Iya, Zen. Masya Allah. Ya Ustadz Afwan, ini ada gangguan teknis dari kami dan juga di sini hujan deras juga Ustadz. Masya Allah. Mohon maaf Allahumma sayyiban sebesar-besarnya. nafi'an. Ya, Allah. mungkin kolom chatnya bisa dibuka agar pertanyaannya bisa kita baca.
Baik, dari Wali Santri dan di Ahmad kelas 6 Ikhwan. Bismillah, Ana wali kelas 5 dan 6 Permata Sunnah. Bagaimana cara pola mendidik anak saat moodnya kurang bagus, Ustadz? Nah, subhanallah jemaah. Anak-anak ini mengalami masa lagi semangat, ya. Jangan anak ya, orang tuanya juga seperti itu. Kadangkala orang tua lagi semangat ibadah, lagi semangat sholat malam, puasa sunnah. Tapi kadangkala tahu-tahu belum. Dan itu terjadi sama anak kita. Apa yang perlu dilakukan? Orang itu juga perlu istirahat. Perlu istijmam. Bahasa Arabnya itu ya refreshing. Carikan waktu buat mereka bermain. Janjikan sama mereka, insya Allah nanti selesai sekolah, selesai belajar, kita main, kita istirahat, kita lakukan sesuatu yang bermanfaat. Bisa jadi dengan olahraga, karena memang tadi kalau di rumah doang ngapain gitu. Jenuh anak-anak itu. Sampai pernah anak menghadapi anak-anak yang jenuh itu kepingin keluar mereka, anak beli karambol ya, apa ya? Nah, karambol namanya. Karambol. Karena itu permainan yang bisa dimainin di rumah sama anak-anak itu untuk menghibur mereka. Jadi mungkin dengan cara seperti itu kejenuhan itu hilang dan dia semangat kembali untuk belajar. Sekali lagi tadi yang kita bicarakan, minta tolong sama Allah, jangan pernah ditinggalkan. Ini usaha manusia. Sejatinya tidak akan menghasilkan kecuali Allah mengizinkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, Wali Santri dari Ananda Azlian Lazwardi. Bismillah, izin bertanya kepada Ustaz Syafiq. Bagaimana Islam memandang inner child, pengalaman buruk saat pengasuhan di masa kecil, baik berupa kekerasan fisik maupun verbal dari orang tua? Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang tua terhadap anak-anak yang karena kejahilan dan fakirnya ilmu telah terlanjur pernah berlaku kasar seperti itu? Subhanallah. Betul, Ustaz. Naam jemaah. Selalu ada pintu taubat. Selalu ada pintu penebusan dosa. Kalau tadi dikatakan orang tua yang berbuat salah sama anaknya. Dia mungkin tidak mendidik anaknya dengan cara yang sesuai dengan arahan Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis salah li sab'in, suruh anak-anak kalian sholat sejak umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li 10. Pukul kalau sudah umur 10 tahun. Jadi ada proses, nggak langsung anak itu dipukulin ya, disiksa sama orang tuanya karena nggak nurut ya, atau dicaci maki sama orang tuanya, dibentak sama orang tuanya, enggak. Bahkan Nabi SAW bagaimana beliau mencium anak-anaknya, mencium cucu-cucunya untuk menunjukkan mendidik anak itu dengan kasih sayang. Tapi gimana kalau sudah kandung terjadi? Yang pertama, bertobatlah kepada Allah SWT. Bertobat. At-ta'ib minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa itu seperti orang yang tidak berdosa. Begitu pula kita. Kalau kita telah melakukan kesalahan. Setelah itu, karena ini berkaitan dengan anak kita, perlu pendekatan kepada anak itu dengan cara minta maaf sama anak. Dan itu bukan satu hal yang merendahkan orang tua. Tidak. Dia berusaha untuk memberikan alasan kepada anak. Agar sakit yang ada di hatinya itu perlahan-lahan sembuh. Rasulullah SAW menikahi Sofia binti Huyai bin Akhtab. Bapaknya Sofia ini ikut dibunuh, dipenggal kepalanya ketika perang Bani Quraidah.
suaminya Sofia itu dibunuh karena pengkhianatan suaminya ketika perang Khaybar. Kemudian Sofia dinikahi sama Nabi SAW. Subhanallah. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Ada luka, mau tidak mau. Anak bapaknya dibunuh, suaminya dibunuh. Kemudian dia dinikahin sama orang yang dalam bayangan dia punya peran besar dalam peperangan itu. Sofia udah masuk Islam. Cuma dia masih ada sakit. Apa kata Sofia? Menceritakan agar kita belajar. Ternyata luka itu bisa diobatin. Borok itu bisa disembuhkan. Famazala ya'tadiru ilayya. Nabi alaihissalam terus mengemukakan alasan minta maaf sama aku sampai hilang sakit itu. Begitu pula orang tua. Dengan dia minta maaf sama anaknya, sampaikan bapak nggak ngerti, bapak nggak tahu waktu itu. Nah. Kemudian yang ketiga, hadiah. Berikan hadiah kepada anak-anak. Karena hadiah itu termasuk yang menumbuhkan cinta. Yang keempat, perubahan sikap dari orang tua. Sehingga anak itu benar-benar melihat orang tuanya berubah, nggak kayak dulu. Sekali lagi jemaah, tetap yang namanya penyakit bisa disembuhkan, yang namanya luka bisa diobati, tapi dalam semua itu kita harus minta tolong sama Allah lagi. Jadi kalau tadi usaha dari kita, intinya minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang, jangan bicara anak kita, ada orang yang kita punya salah, kita datang minta maaf, dia mengatakan tidak maaf buat engkau. Ada. Terus gimana? Minta sama Allah. Hatinya orang ini di tangan Allah. Hatinya anak kita di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah membolak-balikan sesuai dengan kehendak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakumullahu khairan atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, dari Wali Faranisa TKA. Bismillah, afwan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Umum Muhammad, Wali Santri Muhammad Fatih kelas 2 Ikhwan, dan Faranisa Maryam TKA. Izin bertanya, bagaimana cara melatih anak kelas 2 dan TK untuk sholat 5 waktu dengan keikhlasan dan rela hati? Terkadang anak-anak berat untuk sholat Ustadz, namun tetap saya ajak dan terkesan saya paksakan. Khususnya anak saya yang saat ini akan naik ke kelas 2. Apakah anak kelas 2 boleh tidak sholat atau memang harus terus saya latih dan tidak boleh tinggal? Khawatir kalau saya beri kelonggaran jadi keterusan atau kebiasaan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah jamaah, sholat ini rukun Islam ya. Yang kita tahu dikerjakan sehari 5 kali. Oleh karena itu butuh pembiasaan sejak dini. Walaupun secara hukum anak itu wajib sholat ketika balik. Tapi hukum yang berkaitan dengan orang tuanya adalah membiasakan anaknya untuk sholat sejak umur 7 tahun. Jadi sejak 7 tahun itu kata Nabi SAW, muru, perintahkan. Jadi sudah ada perintah dari orang tua. Bukan sekedar diajak. Kalau dulu diajak, ini perintahkan di sini. Ayo, sholat. Ambil wudhu. Kamar mandi, dibarengin momennya dia ambil wudhu. Kemudian pakai bajunya. Jadi sudah ada perintah. Itu sejak umur 7 tahun. Sudah ada perintah. Jadi nggak ada lagi kelonggaran setelah umur 7 tahun. Hanya saja memang belum dipukul itu anak. Tapi disuruh. Disuruh, diambil, ditaruh di depannya sejadah, ditungguin sama orang tuanya. Biar dia sholat. Jadi kalau yang dikatakan tadi sudah mau naik kelas 2, sudah waktunya disuruh. Beda sama yang TK. Yang TK belum. Mungkin diajak sholat 2 rakaat kabur dia gitu ya. Itu masih wajar. Tapi kalau yang sudah 7 tahun, sudah harus ada perintah. Kenapa?
Seperti yang dikatakan oleh ibunya tadi. Takut kalau dikasih kelonggaran, dia nggak biasa sholat nantinya. Berarti sholat 5 waktu untuk anak 7 tahun lalu sekolah aja, subhanallah jemaah. Subhanallah. Gimana perintah Nabi SAW itu umur 7 tahun. Dan sekarang sekolah SD itu 7 tahun. Nggak tahu apa 6 tahun kan. Tapi yang mana tahu 7 tahun. Umur 7 tahun itu sudah harus sekolah. Kalau kita bisa paksa anak kita sekolah tiap hari. Tiap hari. Berapa jam dia sekolah. Kalau dari jam 7 pulang jam 10. Masya Allah. Dia sekolah 3 jam. Sholat berapa menit? 5 waktu tuh nggak sampai 1 jam. Maka anak rasa orang tua tetap harus ada usaha memaksa mereka, udah menyuruh sudah. Jadi nggak boleh lagi anak itu nggak sholat 5 waktu. Dia sudah harus sholat 5 waktu dengan bimbingan orang tua, di sampingnya orang tua, dilihat dan diperhatikan. Jadi orang tua jangan sibuk dengan emak-emak sibuk sama dakwah, sholat. Masa udah sholat. Bener sholat enggak dia? Maka tolong diperhatikan, yuk sholat. Ambil sejadahnya nih. Di dapur pun nggak apa-apa diambil sejadahnya. Sholat di sana. Karena kalau emaknya kan nggak sholat. Libur dia. Wallahu a'lam. Mungkin seperti itu. Saya bisa. Oh, masih ada. Wali dari Ihsan Sakinah Raihanatullah. Assalamualaikum Ustaz. Mempertahankan kesabaran bagi kami terkadang cukup sulit. Sehingga terkadang yang timbul adalah emosi. Pertanyaan kami, ketegasan seperti apa kami sebagai orang tua jika dihadapkan pada sikap anak yang tidak mau bahkan menolak perintah orang tua terutama terkait ibadah. Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya hibati fillah. Kadangkala ada anak-anak yang membantah sama orang tua. Ini juga ujian buat orang tua. Bagaimana dia menyikapi? Anak-anak itu bermacam-macam. Ada yang dengan diiming-imingi dia nurut. Dia taat. Tapi ada yang diiming-imingi tetap gak nurut. Tapi kalau diancam dia takut. Maka orang tua melihat tipikal anaknya ini masuk yang mana. Kalau dia bisa menggabungkan, dia gabungkan. Jadi kalau terkadang marahnya orang tua memukul boleh kalau memang mukul itu akan berdampak positif. Sehingga bagaimana jawaban dari pertanyaan yang pertama yang sebelumnya, Rasulullah SAW menyuruh wadribuhum alaiha asyin, pukul ketika umur 10 tahun nggak sholat. Setelah 3 tahun ya, jadi orang tua sabar nyuruh anaknya. Setelah itu masih nggak sholat umpamanya, perlu dipukul. Kemudian ketika memukul anak, ketahuilah, jangan memukul di tempat yang vital, yang membahayakan. Mungkin dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan, di betisnya umpamanya ya. Mau dipecut di sana atau di tangannya. Jangan sampai orang tua menampar anaknya ya. Memukul kepala anaknya, jangan. Jadi tindakan memukul itu memukul dengan cinta. Memukul dalam rangka mendidik, bukan menyakiti. Bukan menyakiti. Beda memukul, menyakiti, menyiksa. Berbeda dengan memukul yang memang untuk mendidik. Ana masih ingat bagaimana Ana waktu SD itu dipukul sama orang tua Ana. Setelah Ana dipukul sama abah Ana dipanggil sama ibu Ana. Diobatin tuh. Yang biler-biler Ana ingat dikasih fix dulu kakinya itu. Jadi orang tua harus ada kerjasama. Orang tua, sang ibu mengatakan tuh, dengerin omongan orang tua. Dengerin yang taat. Abah itu sayang sama engkau. Jadi bapak dan ibu ini saling mendukung. Dalam mendidik anak tadi yang bandel umpamanya. Yang perlu dihukum dikasih hukuman. Tapi sekali lagi hukuman itu dengan cinta dan kasih sayang. Lalu dilihat bermanfaat apa enggak. Kalau enggak bermanfaat mungkin cari cara lain. Dan sekali lagi dalam semua hal itu jangan lupa minta tolong sama Allah. Kita tuh tauhid kita harus benar.
La ilaha illallah itu harus tertanam di dalam diri kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullahu khairan untuk Ustaz Syafiq Reza Basalama atas nasihat-nasihat yang telah diberikan kepada kami. Untuk selanjutnya sesi penutupan, tetapi sebelum itu kami minta motivasinya Ustaz, nasihat dan motivasi untuk kami semuanya, baik staf yang ada di YNF Sidoarjo ataupun wali santri serta pemirsa dimanapun mereka berada. Berikut kami akan tampilkan pembangunan asrama paket B. Mungkin bisa diberikan motivasi sembari dijalankannya video ini Ustaz. Nah, Masya Allah. Ya ahibati fillah. Barakallahu fikum ya. Kita tahu bahwasanya Allah menitipkan kepada kita harta. Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada kita untuk menginfakkan dari apa yang Allah rezekikan kepada kita. Bahkan bahasa yang digunakan itu beragam sekali. Salah satunya utangin. Utangin Allah. Allah mengatakan in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Kalau kalian ngutangin Allah Azza wa Jalla, ngutangin. Orang kan mau investasi, dia ngutangin, dia ingin balik lebih banyak lagi. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Maka Allah akan lipat gandakan buat kalian. Dilipat gandakan. Yudha'u wa yaghfir lakum, dan Allah ngampuni dosa-dosa kita. Bayangkan duit kita nggak berkurang, duit kita bertambah, dan dosa-dosa kita diampuni. Maka sekali lagi bicara sedekah ini, jadikan itu kebiasaan hidup kita. Setiap pagi ada malaikat yang turun, 2, bukan 1. Yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang suka berbagi, ganti. Wa'ati mumsikan talafan. Dan berikan kepada orang yang pelit, kebinasaan. Jadi ternyata kita pelit itu bukan nambah kaya. Menambah kita jadi menderita. Dan Rasulullah SAW bersumpah. Mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak ngurangin harta. Dan ana rasa kita semua pernah mendapati ganti, bukan mendapati, janji Allah itu benar. Kita merasakan, ana merasakan bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan ganti atas apa yang kita keluarkan. Barakallahu fiik, itu yang dapat ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memberikan keteguhan di hati kita untuk terus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, untuk terus kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan dalam masa pandemi ini terus bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum jami'an. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Baik. Alhamdulillah. Syukran jazilan kepada Ustaz Syafiq Reza Basalama. Untuk Bapak Ibu dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kami meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan teknis yang terjadi sebelumnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Marilah kita tutup kajian parenting ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.